wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Quran. Dan surah yang akan kita pelajari adalah masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam urutan mushaf Al-Quran dan berisi 286 ayat, dan termasuk di antara surah yang disebut dengan Sab'ut Tiwal, surah yang panjang. Nah, dan sebagaimana rekaman kajian sebelumnya itu kita masih atau berada di ayat yang ke 83 dan 84, di mana di ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, alla ta'budu illallah, supaya mereka tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, demikian pula berbuat baik kepada karib kerabat atau keluarga. Wal yatama, demikian pula kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berucap kepada manusia dengan al-husna, dengan kebaikan. Wa aqimus salata wa atuz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Bani Israel, yang kalau kita lihat semuanya juga ada dalam syariatnya Rasulullah. Semuanya ada dalam syariatnya Rasulullah atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah tauhid, alla ta'budu illallah. Dan ini landasan dari seluruh risalah yang dibawa dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Sebab semua agama yang dibawa atau diturunkan Allah kepada setiap Rasul satu. Al-Anbiya dinuhum wahid. Nabi itu seluruhnya agamanya satu. Yang membedakan adalah
syariat-syariat yang ditetapkan atas mereka. Ini sudah ya di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelum pandemi. Ya. Yang jelas, walaupun sama ya, dengan syariat kita, kalau kita baca, ada berbakti kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada yatim, kepada miskin, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Tapi jangan dipahami ya sama betul persis dengan syariat yang kita laksanakan. Ya. Sama betul atau sama persis dengan syariat yang kita laksanakan saat ini. Ya. Sebab setiap umat itu berbeda syariatnya, walaupun penamaannya sama. Penamaannya sama. Nah, yang terjadi seperti yang disebutkan di akhir ayat, summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling. Illa qalilam minkum. Kecuali hanya sebahagian dari kalian. Dan itu hanya qalil, sebahagian kecil. Wa antum mu'ridun. Dan kalian dalam keadaan ya, berpaling. Ini Bani Israel secara umum. Ya, Bani Israel secara umum. Adapun yang di ayat ke-84, di sini juga disebutkan tentang misak perjanjian yang ada dalam kitab Taurat, dibaca oleh Bani Israel. Hanya yang membedakan di ayat 84 ini adalah kaum Yahudi yang hidup di kota Madinah, yang berdampingan dengan penduduk kota Madinah. Yang mereka ini mengaku keturunannya Israel, ya, keturunannya Nabi Yakub. Sebab Bani itu artinya keturunan. Ya, Israel itu kan Nabi Yakub, ya. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Wa id akhadna, tatkala kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian. Apa itu? La tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah di antara kalian. Wala tukhrijuna anfusakum. Dan janganlah kalian mengeluarkan atau mengusir sesama kalian dari negeri atau kampungnya. Summa aqrartum. Kalian benarkan itu. Nah, wa antum tashhadun. Kalian persaksikan hal tersebut. Sebab ada dalam kitab Taurat. Ada dalam kitab Taurat hal tersebut. Larangan untuk menumpahkan darah. Larangan untuk membunuh. Dan larangan untuk mengusir atau mengeluarkan sesama kaum Yahudi, maksudnya. Sesama Bani Israel. Enggak boleh. Itu ada dalam kitab Taurat. Iya. Nah. Lalu, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian itu saling membunuh di antara kalian. Ya. Saling membunuh di antara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan mengeluarkan sebahagian dari kalian kepada sebahagian yang lain atau atas sebahagian yang lain dari negeri mereka, dari kampung mereka. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kalian saling menampakkan, perlihatkan atas mereka al-is, dosa maksiat, wal udwan, dan permusuhan. Wa iyatukum, apabila didatangkan kepada kalian usara jama' asir. Asir ini tawanan. Didatangkan kepada kalian tawanan, tufaduhum, kalian membebaskannya, menebusnya. Ya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Padahal itu diharamkan atas kalian untuk mengusirnya, mengeluarkannya dari negeri kalian. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab?
apakah kalian beriman pada sebahagian dari isi kitab kalian, Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari atau kufur pada sebahagian isi kitab Taurat yang lainnya. Maka fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan hal yang demikian di antara kalian kecuali khizyun fid dunya, kenistaan di dunia. Kemudian wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat yuraddun, mereka akan dikembalikan ila asyaddil adzab, kepada azab yang asyad, yang sangat dahsyat. Iya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak sama sekali tidak lalai, tidak lengah, ya, dari apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kita bacakan ini, para ulama tafsir menyebutkan, di antaranya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim. Ini terkait dengan Allah mengingatkan sekaligus membantah dan mengingkari kaum Yahudi yang mereka ini mengaku keturunan Bani Israel. Mereka punya kitab Taurat. Di kitab Taurat diharamkan saling membunuh, diharamkan mengusir sesama kaum Yahudi. Tapi yang terjadi di Madinah sebelum diutusnya Nabi tidak demikian. Apa yang terjadi di kota Madinah sebelum diutusnya Nabi? Penduduk asli kota Madinah yang ketika itu masih bernama Yasrib, ya, itu nama Yasrib, nama kotanya, ya, kota Yasrib, bukan kota Asrib, ya, antum jangan balik sama dia, kota Yasrib, ya. Nah, penduduk aslinya itu dua kabilah, atau dua suku, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, ya. Paham? Dua suku. Ya, mungkin kalau kayak kita Bugis dan Makassar, ya. Tapi kita banyak, ya, macam-macam. Kalau di penduduk asli kota Madinah, dua. Suku Aus dan suku Khazraj. Selain daripada penduduk asli ini, ada juga kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini tiga kabilah. Ada Bani Qunaiqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ya, jadi Yahudi ada tiga kabilah. Kalau penduduk asli ada dua suku, dua kabilah. Nah, dua kabilah Bani Qainuqa dengan Bani Nadir itu bersekutu dengan suku Khazraj. Paham? Mereka bersekutu dengan suku Khazraj. Ya, paham ya istilah bersekutu? Berteman, saling mendukung dan seterusnya. Kemudian Bani Quraidah, ini Yahudi ini, Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus. Ya? Nah, suku Aus dan suku Khazraj sejak zaman dahulu kala itu sudah terlibat peperangan. Perang yang terus diwariskan. Ya? Ini dua suku ini bukan cuma sekedar perang kelompok, perang suku. Ya? Nah, turun-temurun dari neneknya ke bapaknya ke anaknya ke cucunya. Ya. Nah, terus bertahun-tahun terjadi peperangan. Kalau mereka berperang, maka apa konsekuensi sekutu? Dia harus ikut membantu sekutunya. Ya. Khazraj punya sekutu dua, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Aus punya sekutu satu, yaitu Bani Quraidah. Kalau mereka perang, istilahnya kita masiri, kalau kita punya sekutu ini kalah, mereka mesti membantu. Nah, ketika mereka membantu, mau tidak mau akan berhadapan dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ya, Bani Quraidah akan berhadapan dengan Bani Qunaiqa atau Bani Nadir.
sama-sama Yahudi. Ya. Akhirnya apa yang ada dalam Taurat terjadi. Kan mereka diharamkan saling membunuh. Ya. Diharamkan saling membunuh di kalangan mereka. Sebab kaum Yahudi itu satu agama. Ya. Mereka satu, seperti umat Islam, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Walaupun beda baninya, beda sukunya, tetap Yahudi namanya. Enggak boleh saling bunuh. Tidak boleh saling mengusir. Iya. Tetapi karena mereka bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj, konsekuensinya kalau terjadi perang, ya mereka mesti membela sekutunya. Nah, setelah itu kalau terjadi gencatan senjata atau peperangan sejenak berhenti, iya, maka ditebuslah yang kalau ada tawanan perang ya, itu ditebus. Nah, ini dikomplain sama orang Arab. Ini kalian, kenapa kau pergi tebus? Ya, kenapa kau pergi tebus tawanan? Itu diperintahkan dalam Taurat katanya. Diperintahkan dalam Taurat untuk menebus tawanan. Iya. Tapi kenapa kau pergi berperang? Padahal dalam Taurat juga diharamkan untuk memerangi kaum Yahudi yang lain. Makanya setelah itu Allah sebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apa kau beriman dengan sebahagian isi kitab, kemudian watakfuruna bi ba'd, kemudian sebahagian diingkari. Ya, masalah tebusan untuk tawanan mereka ikut Taurat ya. Ada tawanan tebus. Mereka amalkan isi Taurat. Iya, tapi di awal dilarang saling perang, mereka tidak amalkan. Nah, ini nih afatu'minuna. Di situ kan hal. Ya, apakah kalian? Dan ini dalam tafsir disebut dengan istifham inkari. Wat taqbih, ya, wat taubih. Pertanyaan yang maknanya pertanyaan tersebut untuk mengingkari apa yang mereka lakukan. Ya. Sekaligus memberikan pengingkaran kepada apa yang mereka lakukan. Iya. Masalah tebusan, tawanan, ikut Taurat. Kami diperintahkan dalam Taurat begini. Tapi ketika memerangi kaum Yahudi, sesamanya Yahudi, ya, sebab mereka bersekutu dengan orang yang berperang, mereka tidak ikuti isi Taurat. Ya. Naam, tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Mereka saling menampakkan dan meninggikan yang namanya maksiat dan permusuhan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Sudah tahu sifat dan karakternya ya. Ini tambahan sifat dan karakter kaum Yahudi. Apa itu? Beriman pada sebahagian isi kitabnya dan mengingkari, tidak mau mengamalkan isi sebahagian yang lain. Paham? Baik. Kira-kira yang seperti ini ada enggak dari kalangan kaum muslimin yang begitu juga? Ada ya? Oh, masa? Antum jangan. Apa ada kaum muslimin yang beriman pada sebahagian isi Al-Quran dan kemudian tidak mau mengamalkan isi sebahagian yang lain? Ada enggak? Oh, ada ya? Oh, ternyata ada katanya. Ya. Ya, walaupun kalian bilang tidak ada, ya, Nabi sudah bilang sejak dahulu. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Ya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumu wa fi riwayatin lasalaktumuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian pasti akan mengikuti jejaknya umat-umat terdahulu. Ya, kalian pasti mengikuti jejaknya umat-umat terdahulu. Nabi pastikan itu. La tattabi'anna. Ya. Lam taukid, nun taukid, pasti. Ya. Pasti kalian akan mengikutinya.
Ya, sampai-sampai Nabi sebutkan kalau mereka mau masuk ke lubang Dob. Dob ini sejenis semangat ya. Semangat ya. Ada bagian konsumsi saya lihat. Nah, wah ini kalau pergi kajian sini ya, pergi belajar, dapat ilmu, pulang nggak lapar. Alhamdulillah. Kalian doakan saja pengurus masjidnya, ya. Nah, doakan dan yang lain. Nah, baik. Ini sampai lupa ini, ya. Ya. Kaum muslimin pasti akan begitu. La tattabi'an. Iya. Dan memang ya, kita mengetahui dan melihat ya, kaum muslimin saudara kita atau mungkin kita sendiri itu mengamalkan sebahagian isi Al-Qur'an dan tidak mengamalkan sebahagian yang lain. Ya. Nah, banyak kita saksikan. Iya, waqimus shalah wa atuz zakah. Iya. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ya, tapi ketika wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wah, ini tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan. Banyak. Masih ada yang lebih percaya primbon, ya. Masih ada lebih percaya zodiak, ya. Mulai dari Capricornus, Neptunus, Pluto dan yang lainnya lebih percaya sama yang seperti itu. Ya. Nah, padahal Allah sudah tetapkan ketetapan sejak usia kita 4 bulan dalam perut ibu. Tapi ya sampai untuk menentukan tahun baik untuk menikah, ya. Dihitung-hitung, ini tahun baik, tahun tidak baik, tahun baik, tahun tidak baik. Pas ada uangnya adalah tahun tidak baik. Ya. Nah, atau pas tahun baik calonnya ada. Iya, tapi calonnya tidak mau sama dia. Begitu ada calon yang mau, tahun tidak baik. Ya, nah, ini buah daripada kebodohan. Ya, kejahilan. Nah, iya. Kalau masalah urusan ibadah, saya pribadi melihat, alhamdulillah kaum muslimin semangat. Urusan salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, yang punya duit umroh, haji dan seterusnya. Termasuk kepada ranah yang diharamkan, syirik, masih getol pakai syirik, ya. Nah, dosa-dosa besar, riba, ya, masih nyaman, ya. Lebih nyaman kayak gitu dosa riba dibanding, tapi tetap sholat. Ya, saya kan masih sholat dan seterusnya. Nah, kaum Yahudi juga gitu. Kaum Yahudi juga mengamalkan Taurat, menebus tawanan. Tapi dalam Taurat diharamkan merangi saudara sendiri, pindah perangi saudaranya. Nah, banyak kalau saya mau sebutkan contoh-contohnya, kaum muslimin manut dengan kebiasaan kaum jahiliyah seperti kaum Yahudi. Nah, kita baca pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini peserta kulbal, download itu PDF-nya ya. Tafsir surah Al-Baqarah yang ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau ada yang komplit. Yang komplit itu namanya Majmu' Tafasirnya, itu saya yang kasih nama. Itu halamannya 13.548. Kan PDF. Ya. PDF itu lengkap itu. Nah, ya. Saya serius, ya. Nah, atau ngapain belajar bahasa Arab kalau cuma baca bahasa Indonesia saja terus. Nah, min fawaidil ayah, di antara fawaid ayat ini, ya, anna bani Israel ukhidha alaihim tahrimi qitalin ba'dhum ba'dha. Ya, itu Bani Israel itu sudah diambil perjanjian dari mereka
bahwasanya diharamkan saling membunuh antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Ya. Termasuk sudah diambil perjanjian dari mereka, dan ini diharamkan, ya. Diharamkan saling membunuh dan diharamkan untuk mengusir. Ya. Mengusir dari negeri mereka atau dari kampung mereka. Nah, kemudian pelajaran yang lain adalah tanakut. Tanakut, kontradiksi. Ya, kontradiksi Bani Israel fi dinihim, pada masalah agama mereka. Wa qabulihim lisyari'ah haitsu innahu yaqtulu ba'dhum ba'dha wa yakhruju fariqan min diyarihim thumma idza ata ba'dhum asiran fa'adahu ay dafa'a fidyatan lifaqi asirahu li'annahu wajibun 'alaihim fi syari'atihim. Ya. Ini terjadi tanakut. Tanakut itu kontradiksi. Ya. Kaum Yahudi, Bani Israel, ini kontradiksi terkait dengan agama mereka. Iya. Harusnya seorang yang betul-betul komitmen dan konsisten dengan agamanya, semua aturan dalam kitab itu diamalkan sesuai kemampuan. Ya, diamalkan sesuai dengan kemampuan, bukan malah diingkari. Iya. Nah, kaum Yahudi, mereka tanakut, kontradiksi, sebahagian diamalkan, sebahagian ditinggalkan. Nah, sebahagian diamalkan, sebahagian ditinggalkan. Kemudian annal kufrah bi ba'd syariah kafara bi jami'iha. Kalau kita kafir terhadap sebahagian dari syariat, maka itu sama saja kufur dengan seluruh syariat yang ada. Kufur dengan seluruh syariat yang ada. Wajhu dzalik, sisi pendalilannya, anna Allah tawa'ada haula'i alladzina yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, mithlu dzalika idza amana bi ba'dir rusul duna ba'd fa innahu kafara bil jami'. Apa sisi pendalilan beliau mengatakan ini? Sebab di ayat tadi, setelah Allah sebutkan apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Ini mereka yang beriman kepada sebahagian isi kitab, dan kemudian kufur dengan sebahagian yang lainnya, itu mendapatkan ancaman, padahal sudah diamalkan sebagian, bukan ditinggalkan semuanya, paham maksudnya? Mereka amalkan sebagian isi kitab, sebagian isi kitab diamalkan, yang lain tidak diamalkan, tapi mereka tetap dapat ancaman. Mereka tetap dapat ancaman. Apa ancamannya? Tadi sudah disebutkan dalam ayat. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang kufur dengan sebahagian syariat, itu hakikatnya dia kufur pada semuanya. Sama kalau dia kufur mengingkari satu rasul, tidak beriman kepada satu rasul, sama saja dia tidak beriman kepada seluruh rasul. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhin mursalin." Kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan mursalin. Mana mursalin? Para rasul. Padahal kaumnya Nuh mendustakan siapa? Cuma Nabi Nuh saja. Kan belum ada rasul yang lain. Nabi Nuh rasul yang pertama. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi rasul yang diutus untuk berdakwah Nabi Nuh. Allah sebutkan kadzabat qaum Nuhin mursalin.
kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal cuma satu rasul yang dustakan. Siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah samakan. Ya, tidak beriman kepada satu nabi sama tidak beriman kepada semuanya. Ya. Demikian pula di ayat yang lain dalam surah An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sungguhnya mereka yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul, para Rasul, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, kami beriman pada sebahagian tapi kami kufur kepada sebahagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan mengambil di antara itu jalan. Apa yang selanjutnya? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Padahal mereka masih beriman pada sebahagian. Yang mereka ingkari, yang mereka kufur hanya sebagian yang lain. Ya. Dan ini hukumnya umum jemaah sekalian ya. Anda tidak beriman pada salah satu saja rukun iman. Berapa rukun iman? 7 ya? Berapa? Oh, siapa tahu ada lupa-lupa ingat. Kalau rukun Islam? Alhamdulillah masih ingat. Nah, satu saja dari rukun iman ini Anda tidak beriman kepadanya. Apa saja itu kah rukun iman? Coba. Siapa tahu saya salah ingat. Al-imanu billah. Al-imanu bi iman apa? Antum apa kumur-kumur? Ngomong dong. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Sudah 6. Ya. Anda beriman kepada Allah, beriman dengan sepenuhnya, tapi tidak beriman sama malaikat. Maksudnya tidak percaya malaikat itu. Dia bilang malaikat itu hoax. Contoh saja ya. Nah, sebab kalangan rasionalisme, orang-orang yang mengagungkan filsafat, sesuatu yang tidak berwujud enggak ada. Sampai-sampai mereka katakan kitab suci itu fiksi. Bayangkan, yang mengagungkan akal. Ada itu biasa di mana itu ya? Suka sekali berdebat itu di LC. Saya nontonnya di YouTube. Wih, luar biasa ini manusia satu. Nah, subhanallah. Beriman kepada Allah. Percaya sama Allah. Al-imanu biwujudihi, biuluhiyatihi, wa birububiyatihi, wa bi asma wa sifat. Cocok nih. Terus malaikat, lah. Sama Anda kufur, tidak beriman. 5 Anda beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, tidak percaya hari kiamat. Sama. Dianggap tidak beriman. Atau percaya semua, tapi tidak percaya takdir. Tidak percaya takdir. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap para pengingkar takdir di Basrah. Abdullah bin Umar. Para pengingkar takdir di Basrah. Seandainya mereka bagi infakkan emas sebanyak satu gunung, Allah tidak akan terima infak itu sampai mereka beriman kepada takdirnya Allah. Ini jangan main-main jemaah sekalian. Itu 6 rukun iman itu full kita mesti beriman kepadanya. Tidak boleh satu saya diingkari sama saya kita tidak beriman kepada yang lainnya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, jadi Anda mengingkari satu syariat sama Anda kufur pada syariat yang lainnya. Nah, makanya seorang muslim itu dituntut masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuk dalam Islam secara kafah.
Ya. Nah, adapun masalah saya belum bisa ngamalkan ini, saya belum bisa amalkan ini, saya belum bisa lakukan ini. Kalau terkait perintah jamaah, iya, bagaimana kaidahnya masalah perintah? Iya, al-istita'ah. Iya, al-amru yata'allaqu bil istita'ah. Perintah itu sangat terkait dengan al-istita'ah, kemampuan. Iya. Nah, sehingga ketika ada perintah, apakah itu wajib ataupun sunnah, Anda diperintahkan melakukannya sesuai dengan kemampuan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Ya. Nah, kalau memang Anda belum mampu, belum bisa mengamalkan, ya, Anda tidak dibebani kecuali sekemampuan Anda. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, adapun masalah larangan, ya mesti ditinggalkan. Ya, tidak ada ceritanya. Saya belum mampu tuh, meninggalkan mabok. Kenapa masih mabok? Kayaknya saya belum mampu. Ini bukan perintah, ini larangan. Ya, larangan tidak ada istilah kemampuan. Kalau perintah sesuai kemampuan. Larangan tidak. Ya, kenapa masih suka sabu-sabu? Kayaknya saya belum mampu ini. Hah? Itu yang mampu atau tidak mampu masalah sholat. Kenapa sholatnya duduk? Saya tidak mampu berdiri. Ya, kenapa sholatnya baring? Ya, saya tidak mampu duduk. Ya. Nah, kenapa sholatnya pakai isyarat? Saya tidak bisa menggerakkan badan saya. Ya. Loh, kenapa tidak menjawab? Karena sudah mati. Nah, nanti orang mati baru tidak sholat maksudnya. Nah, jadi masalah kita diperintahkan masuk ke dalam Islam secara sempurna. Nah, hendaknya seorang muslim melakukan yang demikian. Laksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Ya, namun berkaitan dengan masalah larangan itu tidak seperti itu. Nah, ayat ini juga menunjukkan mudha'afatul uqubah ala Bani Israel. Iya. Hukuman untuk Bani Israel itu mudha'afah, berlipat-lipat. Iya. Nah, kenapa? Sebab Allah berfirman, "Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada orang yang melakukan seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Beriman kepada sebahagian dan kufur pada sebahagian. Tidak ada orang yang melakukan itu, kata Allah, kecuali khizyun fid dunya. Di dunia saja dia sudah ditimpa dengan kehinaan, kenistaan. Ya. Itu di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuraddun, mereka akan dikembalikan kepada asyaddil azab, ya, azab yang maha dahsyat. Sebagaimana ayat ini juga, ya, menetapkan tentang yaumul qiyamah, ya. Wa huwa al-yaumul ladzi yaqumu fihi an-nas li rabbil alamin. Dan itu adalah hari di mana manusia bangkit, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang lain, ya, daripada ayat ini, ya, ayat ini juga menunjukkan tahrimut tadhahar 'ala al-ghairi bighairi haqq. Liqauli ta'ala tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ya, diharamkan itu yang namanya melakukan tindakan at-tadhahar, ya, kepada orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan, ya, kamalu ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala wa muraqabatihi li khalqihi. Sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diambil dari ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sama sekali tidak lengah, tidak lalai, ya, dari apa yang
mereka lakukan. Ya. Kemudian anna haula'il qaum khaliduna fil adzabi abadan al-abadiyyin liqauli ta'ala fala yukhaffafu anhumul adzab. Iya. Mereka ini adalah kaum yang khaliduna fil adzab. Bagaimana khalidun? Abadi, kekal di dalam azab. Sebab Allah sebutkan fala yukhaffafu anhumul adzab. Azab mereka sama sekali tidak diringankan. Iya. Wa minha annal mujrima la yajidu nasiran lahu yamna'hu min adzabillahi azza wa jalla. Liqaulihi ta'ala wa lahum yansarun. Bahwasanya para pendosa di hari kemudian itu la yajidu nasiran lah. Tidak ada yang bisa menolongnya. Siapapun dan apapun. Nah, tidak ada yang bisa menolongnya, yang bisa menghalanginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekiranya ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Iya, dan saya tutup dengan nasihat bahwasanya sebagai seorang muslim, hendaknya kita bangga dengan keislaman kita. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, jangan manut dengan kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani, kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, jauhi semua hal tersebut. Kita bangga dengan identitas, karakter, sifat, dan keislaman kita. Ya, jangan kita malu, apalagi risih dengan identitas keislaman kita. Yang laki-laki tidak usah malu pakai jenggot. Tidak usah malu celananya tidak isbal. Tidak usah malu. Jangan merasa risih. Anda itu ke Islam. Anda yakin Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu aturannya Islam. Ya. Kalau Anda yakin Islam jalan keselamatan, Anda siap diatur oleh Islam. Bukan Anda yang ngatur Islam. Bukan Islam semau gue. Enggak. Anda ikuti aturan dalam Islam. Ya. Kalau memang kita betul yakin Islam satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Nah, ini sebagai nasihat terakhir di kesempatan pertemuan ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.